Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memimpin sidang putusan kasus pembunuhan ibu dan anak dengan terdakwa Yosep Hidayah memvonis terdakwa dengan hukuman 20 penjara. Menurut Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto yang memimpin persidangan sejak awal memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melakukan pembunuhan bersama-sama tersangka lain. Terdakwa Yosep Hidayah terbukti telah melakukan pembunuhan berencana bersama tersangka lain terhadap anak dan istrinya, kata Ardi Wijayanto Kamis, 25 Juli 2024, maka dari itu, kami memutuskan terdakwa terbukti melanggar pasal 340 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan vonis 20 tahun penjara. Imbuhnya, hal yang memberatkan terdakwa Yosep Hidayah dalam kasus ini diantaranya terbukti melakukan pembunuhan berencana. Selama penyidikan hingga persidangan terdakwa tak mengakui perbuatannya hingga perbuatan pelaku meresahkan masyarakat, tandasnya, hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipenjara, dan sopan selama jalani persidangan, ucapnya, terkait putusan vonis hakim yang memvonis dirinya dengan hukuman penjara 20 tahun. Yosep Hidayah langsung mengatakan banding kepada majelis hakim, saya akan banding. Dan saya tak akan mengaku sebagai pelaku, karena saya tak pernah melakukan pembunuhan terhadap anak dan istri saya, tegas Yosep Hidayah. Selain itu, Yosep juga menegaskan apa yang dikatakan Danu hanya keterangan sepihak dan semuanya bohong, keterangan Danu itu fitnah. Dan hakim tak melihat fakta persidangan. Padahal banyak saksi yang meringankan dan juga JPU tak bisa menghadirkan barang bukti yang selama ini dihilangkan oleh oknum polisi Ibda Irlansyah, katanya, seperti diketahui, vonis yang dijatuhkan oleh hakim ini jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yakni hukuman penjara seumur hidup. Jalannya sidang kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, yang digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis 25 Juli 2024 dengan agenda pembacaan putusan atau vonis untuk terdakwa Yosep Hidayah, dijaga ketat pihak kepolisian, berdasarkan pantauan di ruang sidang. Pihak kepolisian dari unit Samapta menjaga ketat ruang sidang di segala penjuru demi mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Sidang pembacaan putusan sendiri digelar mulai pukul 13.10 WIB, putusan yang dipenuhi pengunjung serta awak media. Pembacaan putusan vonis terdakwa Yosep Hidayah dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Ardi Wijayanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Subang. Saat ini sidang pembacaan putusan atau vonis masih terus berlangsung. Suasana ruang sidang pun pantau kondusif dan tertib. Para pengunjung sidang dan awak media terus menyimak pembacaan putusan hakim. Dalam sidang pembacaan putusan atau vonis untuk terdakwa Yosep Hidayah, selain dihadiri terdakwa juga dihadiri oleh 6 kuasa hukum terdakwa, 2 jaksa penuntut umum, serta keluarga korban. Sementara terdakwa Yosep Hidayah sendiri terus menyimak dengan seksama pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim. Sampai berita ini ditulis, Ketua Majelis Hakim masih membacakan keterangan para saksi dan saksi ahli dan vonis belum dijatuhkan, termasuk membacakan keterangan saksi dan saksi ahli yang meringankan bagi terdakwa Yosep Hidayah. Seperti diketahui, terdakwa Yosep Hidayah terbukti melanggar pasal 340 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Jaksa penuntut umum atau JPU menuntut terdakwa Yosep Hidayah dengan hukuman seumur hidup.